Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumpidi Dasmara dengan NIM D1A 019157 dari kelas D 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pewarisan sifat kuantitatif guna memenuhi tugas proses praktikum ilmu pemulihan ternak. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pewarisan sifat. Nah, apa sih pewarisan sifat itu? Pewarisan sifat sendiri merupakan proses penggabungan tetua jantan dan betina pada anak atau keturunannya. Nah, pejantan dan induk masing-masing memiliki kombinasi gen yang berasal dari satu atau beberapa gen. Biasanya yang diwariskan dari tetua kepada anaknya itu berupa gamet, di mana gamet yang berasal dari pejantan itu biasanya disebut dengan spermatozoa, dan gamet yang berasal dari induk itu biasanya disebut dengan ovum. Genotip yang dimiliki anak berasal dari pertemuan spermatozoa dan ovum atau fertilisasi yang terjadi secara acak atau random. Pewarisan sifat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada pewarisan sifat kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pewarisan sifat kuantitatif, di mana pewarisan sifat kuantitatif itu memiliki ciri-ciri seperti dikontrol oleh banyak pasangan gen atau genotip, terus pemunculannya dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan, dan bertujuan untuk produktif ekonomis seperti produksi susu, produksi telur, dan produksi daging. Jadi di sini kita udah nyiapin ada 16 buah kartu gamet, di mana ada yang warna merah muda dan ada yang biru, di mana warna merah muda itu untuk induk dan warna birunya sebagai jantan. Kenapa sih dibuat beda-beda? Itu agar mudah pengacakannya. Selain kartu gamet, saya membuat kartu sebaran nilai lingkungan, di mana sebaran nilai lingkungan ini ditentukan dari gen plusnya. Nah, gen plusnya ini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di mana masing-masing kartu sebaran nilai lingkungan ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Untuk kombinasi gen kita ambil satu kartu gamet warna biru yaitu jantan. Kita dapat A kecil, B kecil, dan C kecil. Terus ada kartu gamet betinanya, kita dapat A kecil, B besar, dan C kecil. Dan untuk kartu sebaran nilainya, karena ini kombinasi gennya ada satu, berarti kita ambil yang nomor 1. Acak ya. Di sini kita dapat 2785. Ya, jadi kita sekarang langsung aja masuk ke teknis pengerjaannya, di mana tag anak kita isi dengan nomor urut 1, berarti tag anaknya 1, bulan 12, dan tahun 2020. Di mana 1 itu berarti anak pertama dan 12 itu lahir pada bulan 12 dan di tahun 2020. Tadi kombinasi gennya kita dapat A kecil, B besar, B kecil, C kecil, C kecil, di mana jumlah gen plusnya itu ada 1. Kenapa bisa 1? Karena di sini yang hurufnya besar cuma 1. Kita lanjut ke nilai gen, di mana A besar poinnya 168, tapi di kombinasi gen yang tadi kita dapat nggak ada A besar, jadi 0. Untuk B-nya poinnya 121, di sini ada 1, berarti kita isi 1. Untuk C besarnya poinnya 89 semua, berarti 0. Untuk A besarnya poinnya 1, kita dapat 2. Untuk B kecilnya poinnya 1, kita dapat 1. Dan untuk C kecilnya poinnya 1, kita dapat 2. Nah, berarti nilai EGR-nya ini semua kita jumlah, totalnya 126. Untuk nilai E-nya tadi kita udah dapat dari sebaran nilai lingkungannya, yaitu 2785. Berarti produksi susu sendiri itu nilai EGR ditambah nilai E, berarti jumlahnya 2911. Nah, ini terus sampai
nomor urut 64. Nanti setelah itu kita akan menghitung rataan produksi susunya dengan kalkulator yang rumusnya SIF plus S-VAR dalam kurung 2 plus 1, dan untuk simpang bakunya ada SIF plus S-VAR dalam kurung 2 plus 3, dan untuk koefisien keragamannya simpangan baku dikurangin Y-bar, yaitu rataan produksi susunya, lalu dikali 100%. Di sini saya akan memberitahu bagaimana mencari rataan dan simpang baku menggunakan kalkulator saintifik. Jadi pertama kita reset all dulu dengan cara shift mode angka 3 sama dengan. Lalu tekan mode angka 2, terus masukkan angka produksi susunya, misal 2911 M plus 1254 M plus 1965 M plus, habis itu shift angka 2 untuk S-VAR plus 1 terus sama dengan. Itu tadi untuk mencari rata-rata. Lalu untuk mencari simpangan baku shift angka 2 lagi terus sama dengan.